Sore itu, hujan turun tanpa permisi. Derasnya membasahi jalanan kota, membuat suara gemuruh di atap halte tempat Nia berdiri. Aroma tanah basah bercampur dengan asap kendaraan yang berbaris macet. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Sementara Nia hanya bisa merapatkan tubuhnya sambil memeluk buku catatan. Ia mendesah pelan. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Lupa bawa payung. Sudah hampir setengah jam ia menunggu. Taksi yang lewat selalu penuh. Ojek online pun tak bisa ia pesan, baterai ponselnya mati total sejak siang tadi. Ia mulai pasrah, membiarkan rintik hujan sesekali mengenai wajahnya yang pucat. Tiba-tiba, ada suara pelan di sampingnya. Kamu tidak pulang? Nia menoleh, mendapati seorang pria berdiri tak jauh darinya. Tinggi, tegap, dengan rambut yang agak basah terkena hujan. Wajahnya familiar, Nia pernah melihatnya di kampus, meski hanya sekilas dari kejauhan. Aku menunggu reda, jawab Nia canggung. Pria itu menatap sejenak, lalu tanpa banyak bicara, membuka payung hitamnya. Ia melangkah mendekat dan menempatkan payung itu tepat di atas kepala Nia. Kalau begitu, ayo jalan. Aku ke arah kampus juga. Nia membelalakan mata. Tapi, kita baru kenal. Pria itu tersenyum tipis. Matanya tenang namun dalam. Bukannya lebih baik pulang basah-basahan berdua daripada jeti patung sendirian di sini? Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa membuat pipi Nia hangat. Dengan ragu, ia melangkah mengikuti langkah pria itu. Mereka berjalan beriringan di bawah payung hitam yang cukup untuk menutupi dua orang, membuat jarak di antara mereka begitu dekat. Hening sejenak, hanya suara hujan yang mengiringi. Sesekali tangan mereka bersentuhan, membuat jantung Nia berdebar tak karuan. Ia berusaha fokus menatap jalan, tapi sesekali mencuri pandang ke wajah pria di sampingnya. Namamu siapa? Pria itu akhirnya bertanya. Nia, jawabnya lirih. Kamu, Arga. Ia tersenyum tipis. Sekarang kita tidak lagi orang asing. Langkah mereka terus menyusuri jalan basah itu, ditemani hujan yang deras. Dan tanpa disadari Nia, sore itu bukan sekadar perjalanan singkat pulang ke rumah. Itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya di bawah sebuah payung hitam yang kelak. Hari-hari setelah kejadian hujan sore itu, Nia tidak bisa menghapus bayangan Arga dari pikirannya. Senyum tipisnya, tatapan matanya yang dalam, juga payung hitam yang menaungi mereka berdua, semuanya seperti tersimpan di sudut hati yang tidak bisa ia singkirkan. Namun ia mencoba meyakinkan diri, itu hanya kebetulan, hanya satu pertemuan singkat, tidak lebih. Tapi takdir seolah enggan membiarkan semua berakhir begitu saja. Perpustakaan siang itu, Nia duduk di sudut perpustakaan, menatap buku referensi yang tak juga ia temukan. Ia bolak-balik kerak berkali-kali, tapi hasilnya nihil. Frustasi, ia kembali duduk dengan wajah lesu. Tiba-tiba, sebuah buku tebal diletakkan di atas mejanya. Ini yang kamu cari, kan? Nia terangkat kaget. Arga berdiri di depannya, dengan ekspresi tenang khas dirinya. Kamu, dari mana tahu? Tanyanya ragu. Aku lihat kamu bolak-balik kerak tadi, jawab Arga santai. Kupikir lebih cepat kalau aku yang ambilkan. Pipi Nia langsung memanas. Ia ingin berterima kasih, tapi kata-kata seakan tersangkut di tenggorokan. Arga hanya tersenyum tipis sebelum duduk di meja seberang, membuka laptop, dan sibuk dengan tugasnya. Namun sepanjang waktu, Nia tidak bisa fokus. Sesekali ia mencuri pandang, lalu buru-buru menunduk saat tatapan Arga hampir menangkap matanya. Kantin beberapa hari kemudian, Nia mengantri makanan di kantin. Ramai, penuh mahasiswa yang berdesakan. Ia hampir menjatuhkan nampan ketika seseorang menahan tangannya dengan sigap. Hati-hati, suara itu lagi. Arga, Nia tercekat. Kamu lagi. Arga mengangkat alis, lalu terkekeh kecil. Kenapa terdengar seperti protes? Padahal kita sering ketemu, itu bagus, kan? Nia ingin menjawab, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya mengangguk pelan, sementara jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Kelas. Pertemuan ketiga terjadi di kelas tambahan. Nia masuk agak terlambat, dan satu-satunya kursi kosong ada di samping Arga. Dengan gugup ia melangkah, duduk, lalu membuka bukunya. Arga menoleh sedikit. Sepertinya semesta memang sengaja bikin kita sering bertemu. Nia menunduk, pura-pura sibuk dengan catatan. Atau mungkin, kamu saja yang terlalu sering muncul di mana-mana. Arga tersenyum tipis, tidak menanggapi lebih jauh. Tapi sejak saat itu, setiap kali ia berbicara, suara dan kata-katanya terasa berbeda di telinga Nia, lebih dekat, lebih personal. Malam harinya, saat Nia berbaring di kamarnya, pikirannya tak bisa tenang. Kenapa aku selalu bertemu dia? Ia tidak berani menyebut perasaan itu cinta. Bahkan mengaku suka pun masih terlalu berat.
Tapi ada sesuatu yang tumbuh perlahan setiap kali mereka bertemu. Dan yang membuat Neya semakin bingung, setiap kali ia berharap tidak lagi berjumpa, semesta selalu menghadirkan Arga, entah dimanapun ia berada. Malam itu hujan turun lagi. Tidak deras, hanya rintik-rintik lembut yang membasahi jalan setapak kampus. Lampu taman berkelip redup, memantul di genangan air yang membentuk lingkaran kecil setiap kali tetes hujan jatuh. Neya baru selesai mengerjakan tugas kelompok. Ia melangkah keluar gedung dengan lelah, membawa map dan tas ransel yang terasa semakin berat. Dan seperti sebuah kebetulan yang terulang, seseorang berdiri di depan pintu dengan payung hitam terbuka. Sudah malam, pulang sendiri. Suara itu begitu familiar. Neya berhenti, menatap Arga, sosok yang seakan selalu muncul di waktu yang paling ia butuhkan. Sepertinya aku sudah terbiasa melihatmu muncul saat hujan, gumam Neya pelan. Arga tersenyum samar. Mungkin hujan memang suka mempertemukan kita. Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan mendekat, menutupi Neya dengan payung hitamnya. Mereka pun melangkah beriringan, hanya berdua, ditemani suara rintik hujan. Awalnya hening, hanya suara air yang jatuh dan langkah kaki di jalan basah. Tapi kemudian, Arga memecah sunyi. Kamu suka hujan? Neya terdiam sejenak, lalu mengangguk ragu. Kadang suka, kadang benci. Kalau terlalu deras, merepotkan. Tapi kalau rintik begini, rasanya menenangkan. Arga menoleh sebentar, matanya hangat. Aku suka hujan, karena saat hujan, orang-orang cenderung berjalan lebih dekat. Seperti kita sekarang. Pipi Neya langsung memanas. Ia menunduk, berpura-pura memperhatikan genangan air di bawah. Kamu selalu bisa membuat kalimat sederhana terdengar berbeda. Arga terkekeh kecil, atau mungkin kamu saja yang terlalu memperhatikan. Neya terdiam. Ia tidak bisa menyangkalnya. Memang benar. Sejak pertama kali bertemu, ia selalu memperhatikan setiap kata, setiap gerak, setiap senyum Arga. Langkah mereka terhenti ketika hujan mendadak agak deras. Arga merapatkan payung, membuat jarak di antara mereka semakin sempit. Nafas Neya tercekat. Ia bisa mencium samar wangi parfum Arga yang hangat bercampur aroma tanah basah. Kalau terus seperti ini, aku bisa salah paham, bisik Neya tanpa sadar. Arga menoleh, menatapnya dalam. Salah paham seperti apa? Neya buru-buru menggeleng. Wajahnya merah. Tidak, bukan apa-apa. Namun tatapan Arga tak bergeser. Ada sesuatu di matanya, ketenangan sekaligus ketegasan. Neya, katanya pelan. Kadang, yang kamu sebut salah paham, bisa jadi justru kebenaran yang selama ini kamu takut akui. Hati Neya berdetak kencang. Ia ingin membantah, tapi kata-kata itu terjebak di dadanya. Dan malam itu, di bawah payung hitam, tanpa perlu pengakuan resmi, benih rahasia hati mereka mulai tumbuh diam-diam. Tapi nyata, beberapa minggu terakhir, kebersamaan Neya dan Arga semakin sulit disembunyikan. Mereka tidak pernah menggandeng tangan di depan umum, tidak pernah menunjukkan kemesraan berlebihan. Tapi mata orang-orang selalu lebih tajam dari yang mereka kira. Di kantin, Neya mendengar bisik-bisik saat ia lewat. Itu dia, yang sering bareng Arga. Masa sih? Nggak mungkin deh, levelnya jauh banget. Arga itu calon pewaris perusahaan besar, kan? Kok bisa sama cewek biasa begitu? Neya berpura-pura tidak mendengar, menunduk dalam-dalam sambil menggenggam nampan makanannya. Tapi setiap kata itu menusuk seperti jarum, menorehkan luka kecil di hatinya. Muncul pihak ketiga. Kabar kedekatan mereka akhirnya sampai pada telinga orang yang seharusnya Neya tidak ingin tahu. Selin. Selin adalah mahasiswi cantik, elegan, dan berasal dari keluarga kaya raya. Ayahnya seorang pengusaha besar yang punya relasi dengan keluarga Arga. Di kampus, semua orang tahu kalau Selin adalah pasangan ideal yang digadang-gadang untuk Arga. Suatu sore, Neya melihat sendiri bagaimana Selin menghampiri Arga di halaman kampus. Arga, minggu depan papa mengundang keluargamu makan malam. Jangan lupa. Ya, kata Selin dengan senyum manisnya. Arga hanya mengangguk singkat, tapi tatapannya tidak sehangat senyumnya. Neya berdiri agak jauh, menyaksikan semuanya. Dadanya terasa sesak. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berbisik. Lihat kan, Neya, dia seharusnya bersama orang seperti Selin, bukan denganmu. Bisik-bisik yang menjadi beban. Hari-hari berikutnya, gosip semakin deras. Teman sekelas bahkan berani menyinggung langsung. Neya, kamu serius dekat sama Arga? Hati-hati. Loh, Selin itu bukan orang yang bisa kamu lawan. Ada pula yang berbisik sinis. Mungkin Neya cuma numpang tenar sebentar. Neya hanya diam, tersenyum kaku, lalu pergi. Ia tidak punya tenaga untuk melawan. Namun,
Yang paling berat bukanlah kata orang lain melainkan suara dalam hatinya sendiri. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah perasaannya pada Arga hanya sebuah mimpi sesaat? Apakah ia cukup berharga untuk berdiri di sampingnya? Malam itu, hujan turun deras. Naya duduk di kamar dengan tatapan kosong, menatap jendela yang berembun. Dan untuk pertama kalinya sejak awal pertemuan mereka, ia berharap Arga tidak datang menemuinya. Karena ia takut, kali ini, payung hitam itu tak lagi cukup untuk melindungi mereka dari badai yang lebih besar. Malam itu, kamar Naya dipenuhi suara hujan yang mengetuk jendela. Ia duduk di meja belajarnya, menatap layar laptop yang kosong. Tugas kuliah terbuka, tetapi matanya tidak bisa fokus. Pikiran Naya melayang, hanya berputar pada satu nama. Arga. Sejak gosip itu beredar, hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Ia mencoba menepis, meyakinkan diri bahwa yang penting hanyalah apa yang ia dan Arga rasakan. Namun semakin ia mendengar bisikan-bisikan miring, semakin kuat pula keyakinan gelap dalam dirinya. Mereka memang berbeda dunia. Arga adalah bintang diperhatikan banyak orang. Cerdas, berasal dari keluarga terpandang. Sedangkan ia hanyalah gadis biasa, dari keluarga sederhana, tanpa nama, tanpa gelar. Setiap kali ia membayangkan Arga berdiri di samping Selin, rasanya begitu masuk akal. Sama-sama cantik, sama-sama terpandang, dan sama-sama berada dalam lingkaran yang seharusnya cocok. Lalu di mana tempatnya? Mulai menjauh beberapa hari berikutnya, Naya sengaja menghindari Arga. Di perpustakaan, ia memilih duduk di sudut jauh. Di kantin, ia mencari tempat yang berbeda. Bahkan ketika Arga mengirim pesan singkat, ia hanya membalas seperlunya. Sudah makan? Sudah. Kamu sibuk? Iya, besok kuliah bareng. Maaf, ada urusan. Setiap kali menekan tombol send, hatinya perih. Ia tahu ia sedang melukai Arga. Tapi ia merasa itu lebih baik daripada membiarkan dirinya terlalu larut dalam perasaan yang mungkin tidak akan pernah punya akhir bahagia. Pertemuan yang berat suatu sore. Naya pulang agak terlambat. Di depan gerbang kampus, seseorang sudah menunggu dengan payung hitam terbuka. Kenapa kamu menghindar? Tanya Arga. Tatapannya tajam namun penuh kecewa. Naya terdiam. Tangannya gemetar. Aku tidak menghindar, hanya sibuk. Arga menggeleng. Matanya menembus jauh. Kamu pikir aku tidak tahu? Kita jarang bicara. Kamu menjauh setiap kali aku mendekat. Apa yang sebenarnya terjadi? Naya, air mata Naya hampir pecah. Tapi ia menahan diri, memalingkan wajah. Arga, mungkin kita terlalu berbeda. Kamu punya banyak pilihan. Dan aku bukan siapa-siapa. Hujan semakin deras, membasahi jalan. Arga melangkah lebih dekat, menyodorkan payung hitam itu agar Naya tetap kering. Meski dirinya sendiri mulai basah. Kalau menurutmu begitu, maka biar aku yang memilih. Ucap Arga tegas. Dan pilihanku, tetap kamu. Kata-kata itu menghantam hati Naya. Ia ingin percaya. Namun rasa takut masih begitu kuat. Malam itu, meski mereka berjalan pulang bersama di bawah satu payung, jarak di hati Naya terasa semakin jauh.